Wall Street Journal mengungkap keretakan di dalam tubuh aliansi negara-negara Teluk dalam menghadapi perang di Iran. Di saat negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman memilih untuk bersikap pragmatis, Uni Emirat Arab justru ikut AS menggempur Iran. Langkah agresif dari Abu Dhabi ini menargetkan kilang minyak di Pulau Lavan pada April 2026 lalu. Keputusan UEA untuk terlibat langsung dalam operasi militer ini dinilai berseberangan dengan upaya perdamaian yang sedang diusahakan oleh negara-negara tetangganya. Tindakan ini bukanlah yang pertama kali menunjukkan perubahan haluan geopolitik Abu Dhabi. Sebelumnya mereka juga memutuskan untuk keluar dari OPEC. Lantas apakah perang di tanah Persia ini akan menjadi titik awal runtuhnya kubu petrodolar di Timur Tengah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Laporan terbaru dari Wall Street Journal pada Senin 11 Mei 2026 mengungkap data sejumlah sumber bahwa Uni Emirat Arab diam-diam telah melancarkan serangan militer terhadap Iran. Serangan itu dilakukan setelah UEA menjadi salah satu target utama Teheran sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026 lalu. Sumber-sumber yang mengetahui operasi itu mengatakan salah satu serangan dilakukan terhadap kilang minyak di Pulau Lavan, Iran di Teluk Persia pada awal April 2026 lalu. Serangan itu terjadi bertepatan dengan pengumuman gencatan senjata oleh Presiden Donald Trump setelah kampanye udara selama 5 pekan. Saat serangan itu, Iran menyebut kilangnya terkena serangan musuh. Serangan terhadap kilang di Pulau Lavan memicu kebakaran besar dan membuat sebagian besar kapasitas produksinya lumpuh selama berbulan-bulan. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan rentetan rudal dan drone ke Uni Emirat Arab dan Kuwait. Sementara itu, pemerintah UEA tidak memberikan konfirmasi terbuka terkait serangan tersebut. Pentagon juga menolak berkomentar terkait serangan itu dan tidak memberikan jawaban langsung soal keterlibatan UEA. Namun Gedung Putih mengatakan Presiden Donald Trump memiliki berbagai opsi untuk menghadapi Iran dan AS punya pengaruh maksimum terhadap rezim Teheran. Seorang peneliti di Royal United Service Institute di London, H. Hellyer mengatakan, UEA sebenarnya sejak awal tidak menginginkan perang. Tak cuma militer, Uni Emirat Arab juga mendukung rancangan resolusi di PBB yang membuka kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mematahkan kendali Iran atas Selat Hormuz. Langkah agresif Uni Emirat Arab kontras dengan sikap pragmatis yang diambil oleh negara-negara tetangganya. Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait justru memilih jalan berseberangan dengan cara terus menekan Amerika Serikat agar segera menghentikan agresi. Negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk atau GCC bahkan mulai menghentikan izin penggunaan pangkalan militer mereka dalam operasi Project Freedom yang digagas oleh Washington. Mereka menyadari bahwa keberadaan pangkalan AS justru menjadikan wilayah mereka sebagai target balasan Teheran. Sebaliknya, Abu Dhabi justru terlihat semakin mesra dengan Israel dalam hal koordinasi keamanan. Media CNN menggambarkan ada kesamaan tujuan antara Uni Emirat Arab dan Israel, yakni musuh yang sama dalam perang ini. Tel Aviv bahkan diam-diam mengirimkan baterai pencegat Iron Dome dan personel yang mengoperasikannya ke Uni Emirat Arab. Itu menjadi contoh pertama Iron Dome ditempatkan di luar perbatasan Israel. Para pejabat Israel mengatakan perang tersebut telah mendorong kerjasama keamanan antara kedua negara ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum Wall Street Journal mengungkap gelagat Abu Dhabi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan AS dan Uni Emirat Arab agar tidak melakukan tindakan militer. Hal ini seiring dengan kemajuan pembicaraan untuk mengakhiri permusuhan di Timur Tengah. Araghchi juga menyindir proyek kebebasan yang dijalankan Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz sebagai proyek deadlock.
Ketegangan ini berakar dari status Uni Emirat Arab sebagai samsak utama serangan balasan Teheran sejak 28 Februari 2026 lalu. Iran disebut paling banyak menyerang UEA dengan lebih dari 2.800 rudal dan drone yang menghantam lalu lintas udara, sektor pariwisata, dan pasar properti Uni Emirat Arab. Kekecewaan Abu Dhabi terhadap Teheran kini mulai disalurkan lewat kebijakan yang menyasar warga negara Iran di luar negeri. Pihak pemerintah Uni Emirat Arab mulai memperketat pemberian visa, membatalkan hak transit, hingga melakukan pembekuan keuangan terhadap warga Iran yang bangun bisnis di Dubai dan Sharjah. Langkah ini dinilai sangat merugikan Teheran karena selama ini Abu Dhabi adalah gerbang ekonomi utama mereka di tengah sanksi Barat. Media Iran bahkan menuduh tindakan tersebut sebagai perampokan modern dan permusuhan terbuka. Para pejabat Iran kini secara terbuka membahas pusat perdagangan alternatif. Nadir Porpacham dari Kamar Dagang Iran mengatakan, hubungan perdagangan dengan Uni Emirat Arab tidak akan pernah kembali seperti semula. Ia lalu menunjuk pelabuhan Hamad di Qatar sebagai pengganti yang mungkin. Media Iran juga merosikan pelabuhan-pelabuhan Pakistan sebagai koridor alternatif untuk perdagangan Iran. Pecahnya aliansi di Timur Tengah menandai babak baru yang jauh lebih berbahaya bagi stabilitas geopolitik dan energi global. Di saat negara-negara Teluk Tangganya berusaha menjaga jarak aman dari Washington guna menghindari amukan Teheran, Uni Emirat Arab justru memilih untuk terjun langsung ke dalam palagan militer. Keputusan untuk menargetkan aset vital Iran dan mencekik hak ekonomi warganya adalah pernyataan tegas bahwa kesabaran strategis Abu Dhabi telah mencapai batasnya. Sementara keretakan di tubuh GCC ini telah menghancurkan narasi solidaritas Arab yang selama ini menjadi benteng pertahanan terhadap intervensi asing. Maka hari-hari mendatang akan menjadi penentu apakah perpecahan ini akan berakhir pada rekonsiliasi ataukah kawasan Teluk akan tenggelam dalam persaingan saudara di bawah bayang-bayang perang adidaya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.